Oke, semuanya kita mulai ya. Waktunya sudah menunjukkan pukul 19.00. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Malam, Bu. Iya. Semuanya lagi pada di rumah atau masih di perjalanan atau di kantor mungkin? Saya sudah di rumah. Sudah di rumah ya. Baik. Kak Nevi sudah di rumah. Oke, Aisyah masih di tempat kerja. Ya, yang lainnya masih ada di tempat kerja, ada yang masih di jalan. Tidak apa-apa ya. Sambil menyimak, tidak apa-apa. Walaupun tidak on cam. Nanti pukul 8, usahakan semuanya on cam ya untuk kita foto dulu untuk absensi di web nanti. Oke, kita mulai ya. Kita mulai em, pertemuan web kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita langsung saja materinya, materi sesi yang keenam. Lalu kita bahas tugas teman-teman. Tuh dibatasi hanya 5 tugas yang Ibu review ya. Karena Ibu terbatas suaranya nih baru baru muncul lagi suaranya. Itu ya teman-teman ya. Maaf ya kalau misalkan pertemuan kita di web 2 ini cukup, cukup singkat. Ya, oke. Kita mulai ya. Sebentar, ada yang izin lagi. Screen share dulu. Kita ini ya. Baik, kualitas ya. Kualitas. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas, definisi kualitas terlebih dahulu ya. Oke. Nah, Kualitas. Oke. Sebentar ya. Ini tidak muncul ya. Definisi kualitas secara umum adalah tingkat sejauh mana suatu produk, jasa, proses, atau sistem memenuhi atau melampaui harapan, kebutuhan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen dan operasional, kualitas mencakup konsistensi, kesesuaian dengan spesifikasi, serta kemampuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Beberapa perspektif definisi kualitas. Menurut ICO 9000, kualitas adalah derajat sejauh mana sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu produk atau jasa memenuhi persyaratan atau kebutuhan yang ditetapkan. Menurut Juran, atau Joseph M. Juran, kualitas adalah kesesuaian dengan penggunaan.
yaitu kemampuan produk atau jasa berfungsi sebagai tujuan penggunaannya. Menurut Philip B. Crosby ini, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan, sehingga produk atau jasa harus diproduksi tanpa cacat dan sesuai standar. Kalau menurut Deming, kualitas adalah upaya perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa depan. Kualitas tidak hanya menekankan pada kesesuaian spesifikasi teknis, tapi juga pada kepuasan pelanggan, keandalan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, kualitas mencakup standar, performa, persepsi pelanggan secara keseluruhan. Oke, next ya, tiga pengaruh kualitas. Menurut Heiser dan Render tahun 2006, oke, reputasi perusahaan. Jadi kualitas produk atau jasa yang tinggi akan membentuk citra positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Reputasi yang baik itu membantu apa? Membantu perkuat loyalitas pelanggan tentunya ya. Memudahkan pemasaran karena konsumen puas akan merekomendasikan produk gitu. Kalau misalkan dimanapun ya produk apapun yang pernah kita beli pastinya kalau misalkan kalian pernah coba bakso yang paling enak pasti kan oh enak tuh di sana aja belinya kayak gitu pasti ya karena setiap pelanggan yang puas itu akan menceritakan kepada pihak lain gitu untuk merekomendasikan produk tersebut gitu ya. Menarik investor dan mitra bisnis yang baru. Kalau pelanggan itu banyak pelanggannya, persaingannya tinggi oleh pelanggan, pasti investor tuh akan melirik ke bisnis tersebut dan untuk menyuntik dana gitu ya, untuk memperluas entitas bisnisnya, untuk luas memperbesar juga gitu bisnisnya. Itu menarik investor bisa juga. Tapi sebaliknya, kualitas yang buruk akan merusak kepercayaan pasar dan dapat menurunkan penjualan. Pastinya kalau kualitasnya nggak kurang enak, misalnya kalau makanannya kurang enak masakannya atau pelayanannya kurang bagus, pasti akan merusak tren pasar. Oh, saya tidak lagi lah makan di sana karena masakannya kurang enak misalnya atau kurang higienis, kurang bersih, banyak lalat atau apa gitu. Itu kan akan menurunkan ini ya citra dari perusahaan tersebut gitu dan pastinya menurunkan penjualan tidak ada lagi orang yang akan balik lagi ke bisnis tersebut gitu ya. Terus keandalan produk. Produk berkualitas tinggi biasanya lebih andal, tahan lama, dan minim cacat. Pastinya ya kalau produknya itu bagus. Dampaknya apa? Mengurangi biaya garansi dan retur. Karena kerusakan produk lebih jarang. Itu ya. Kalau ada produk-produk apa ya? Produk elektronik biasanya ya. Kalau ada yang rusak, beli printer nih, ada yang rusak, ada yang cacat, pasti kita minta balikin ya, minta diretur kan. Di sisi perusahaan pasti merugikan karena per unit pasti besar dong ini ya biaya produksinya gitu kalau harus di ya return dari si pelanggan pasti akan merugikan perusahaan gitu ya kalau kualitasnya tinggi tidak mungkin ada yang cacat ada yang rusak atau ada apa yang error misalkan softwarenya itu tidak akan dikembalikan oleh pelanggan itu akan mengurangi biaya garansi biaya retur juga ya lalu meminimalkan gangguan operasional dan keluhan pelanggan pastinya ya lalu meningkatkan kepuasan konsumen karena produk dapat digunakan sesuai harapan. Nah, keandalan ini membuat perusahaan lebih efisien, kompetitif, artinya ya. Jadi kalau misalkan produk kita bagus, keandalannya oke ya, nah, pasti membuat perusahaan ini lebih efisien dan kompetitif. Ya, dia akan dilirik oleh pesaing bisnis kita gitu. Wah, itu bagus nih produknya gitu. Akan akan ada apa namanya bisnis pesaing tuh akan melirik bisnis kita kayak gitu karena kualitasnya bagus ya minim cacat tahan lama gitu andal gitu ya lalu keterlibatan global apa sih dalam era globalisasi kualitas menjadi kunci bersaing di pasar internasional dampaknya apa produk dengan standar kualitas tinggi lebih mudah menembus pasar global ya jadi produknya yang bagus-bagus nih pasti bisa kita menembus pasar global bisa luar negeri ya bisa menjualnya ke luar negeri bisa apa namanya laku di sana gitu jangan salah ya produk-produk di dalam negeri kita itu ketika ke luar negeri bagus-bagus loh kita pengekspor
kualitas apa namanya biasa. Contohnya itu daun pisang. Daun pisang jangan salah ya, kalau di Indonesia kan terbuang sia-sia ya. Tapi ketika di luar negeri itu bisa jadi produk yang termahal, terbaik karena daun pisang Indonesia itu salah satu daun pisang yang terbaik, terbagus gitu ya. Kualitasnya oke, lebar juga, kuat, kokoh gitu ya. Terus apalagi yang di luar produk-produk pertanian ya, produk-produk pertanian itu eh, dan perkebunan itu banyak sekali gitu. Kualitasnya bagus-bagus di Indonesia itu dan bisa menembus pasar global pastinya. Bawang putih yang ini juga ya, kalau tahu bawang putih bawang putih yang hitam itu, nah itu juga udah menembus pasar global kan, salah satu bawang putih di Indonesia itu yang terbaik juga tuh kualitasnya ya. Memungkinkan perusahaan bersaing dengan kompetitor internasional pastinya. Lalu membuang peluang kerja dengan perusahaan asing dan meningkatkan ekspor. Nah ini ya, kalau kita bisa melakukan bisa apa ya, mencetak produk atau menghasilkan produk yang bagus, kualitasnya oke, itu bisa jadi membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asing dan kita bisa ekspor gitu kemana-mana gitu ya, ke negara-negara luar. Karena di negara luar itu kalau SDA-nya, sumber daya alamnya itu kan terbatas ya. Kalau Indonesia kan sangat luas gitu, bisa memproduksi kayak tadi ya daun pisang. Karena pisang itu sini tumbuhnya sangat udah sekali gitu dibandingkan dengan misalkan di Jepang, di mana lagi ya, negara-negara yang sempit, ini ya Singapura gitu ya. Itu negara-negara yang sempit ya ini ya, sumber daya alamnya terbatas gitu. Kalau kita, Masya Allah banyak banyak sekali gitu kan sumber daya alamnya. Lalu kualitas yang baik menjadi salah satu faktor penting agar perusahaan diakui dalam rantai pasok global. Malcolm Baldrige. Metode Malcolm ini, National Quality atau MBNQA, adalah membuat kerangka penilaian untuk mengevaluasi kerja organisasi secara menyeluruh. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology, NIST ya, di Amerika, di AES ya, pada tahun 87 untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk, jasa, dan proses. Memberikan penghargaan bagi organisasi dengan kinerja terbaik. Lalu menyediakan panduan manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Metode ini banyak diadopsi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Misalnya melalui Malcolm ini atau MBCFPE. Tujuan utamanya itu menerapkan metode Malcolm X adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja organisasi secara menyeluruh melalui praktik terbaik yang terstruktur. Metode ini mendorong terwujudnya inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek proses organisasi, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis. Selain itu, Baldrige juga menyediakan kerangka penilaian yang terukur dan objektif sehingga organisasi itu dapat menilai kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan secara sistematis. Nah, dengan adanya standar yang jelas ini, metode ini juga bisa berfungsi sebagai tolak ukur ya antar organisasi yang memungkinkan perbandingan kinerja secara adil dan transparan. Pada akhirnya, penerapan metode ini membantu organisasi mencapai keunggulan bersaing, baik di tingkat nasional, internasional maupun global, melalui kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional yang unggul. Nah, ini menurut kinerja terbaru ada 7 kategori utama yang dinilai dengan total nilai skornya 1000. Nah, ini contoh penilaiannya ya. Kategori penilaian leadership itu 120 poin. Apa sih penjelasannya? Bagaimana pemimpin itu menetapkan visi, misi, nilai, budaya organisasi, dan tanggung jawab sosial. Kalau semuanya oke, leadershipnya bagus, harus 120 poin maksimal gitu ya. Lalu strategic planningnya bagaimana? Bagaimana perusahaan itu menyusun dan mengeksekusi rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, pendek dan panjang. Lalu yang ketiga, customer focus mengukur pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan bagaimana organisasi membangun loyalitas pelanggan. Lalu consumer analysis and knowledge management ya, bagaimana organisasi itu mengelola data, informasi, pengetahuan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Lalu workforce focus, ada operation focus juga, ada result. Ini adalah kategori penilaiannya. Dan ini salah satunya nih ya kayak gini. Contohnya ini contoh aja. Lalu biaya kualitas menurut
Hazard dan render, biaya kualitas adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk dan jasa itu memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Biaya ini hanya mencangkup biaya pemeriksaan kualitas, tapi juga biaya pencegahan, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Biaya pencegahan, preventive cost, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat nih atau kegagalan produk sebelum proses produksi dimulai. Jadi sebelum proses produksi itu dimulai, jadi di apa ya perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk mencegah terjadinya cacat. Contohnya apa? Ada pelatihan dulu nih dan pengembangan karyawan supaya tidak ada miss pas saat operasional ya, saat memproduksi barang. Lalu ada perencanaan kualitas juga, ada audit proses, pemeliharaan mesin, mesin-mesin semua diperbaiki dulu, dipelihara dulu ya, supaya tidak ada yang cacat nanti produknya gitu ya. Investasi dalam teknologi juga untuk meningkatkan kualitas. Jadi teknologi yang terbarukan gitu ya, misalkan kalau teman-teman ada yang bekerja di perusahaan Yakult atau pernah ke pabriknya, pasti tahu ya bagaimana ada suatu apa ya mesin itu untuk mengembangbiakan si bakteri baik itu ya apa ya bakterinya namanya kalau ingat bakteri baik itu yang berasal dari Jepang dan itu terjaga gitu si bakteri ini tidak apa ya dibawa dari Jepang ke Indonesia itu dalam bentuk apa ya terjaga gitu ya, tidak akan merusak si bakteri baik ini gitu ya tidak berubah menjadi bakteri jahat gitu ya jadi bakterinya itu akan tetap baik gitu dan dia dikembangbiakan di satu tong besar atau mesin besar itu nah di situ prosesnya mereka pastinya berinvestasi ya, mengeluarkan biaya untuk membeli mesin seperti itu. Lalu siapa yang mengerjakannya? Pasti yang memahami itu ya, apakah orang yang jurusannya itu biologi juga ya, jurusan yang lab yang terbiasa ada di lab seperti itu yang untuk menjaga si bakteri ini supaya tetap baik, tetap bagus kualitasnya. Jadi tidak sembarangan orang bagaimana orang itu apa namanya si karyawan ini tetap menjaga kualitasnya itu pasti ada pelatihan dulu pengembangan karyawan. Nah, itu kos juga itu pasti di perusahaan Yakult juga akan apa namanya mengadakan pelatihan dulu di awal supaya karyawan-karyawan itu semuanya terstandar semua bagus semua gitu ya. Itu baru di awal ya, belum masuk ke setelah itu masuk ke proses berikutnya setelah apa namanya pengembangan bakteri lalu masuk ke ranah yang kedua gitu ya si eh, apa namanya proses fermentasinya, proses fermentasi susunya, terus apa lagi? Botolnya juga ternyata botolnya itu tadinya kayak biji plastik lalu ditiupkan oleh mesin ya jadi botol-botol Yakult yang seperti itu. Nah, itu juga mesinnya canggih juga pastinya kan, canggih dan higienis bersih. Bersih sekali ya. Kalau teman-teman ada yang kerja di situ ya, apa namanya, pabriknya bersih sekali. Bagus sekali. Tidak ada apa ya, noda sedikit pun gitu. Di koridornya juga bersih semuanya pakai masker. Karyawannya tidak ada yang asal masuk ya. Semuanya pakai standar semua pakaiannya itu bagus sekali ya itu ya. Pencegahan pencegahan kualitas namanya. Jadi supaya produknya itu tidak gagal seperti itu. Ya. Lalu tujuannya apa sih tadi ya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya produk cacat sejak awal sehingga meminimalkan biaya koreksi di kemudian hari. Jadi supaya tidak ada kecacatan produk nih. Jadi produknya apakah tadinya botol Yakult segini jadi besar gitu ya atau produknya tuh lekukannya tuh kurang sama gitu so ada yang miring kanan miring kiri kan biasanya kayak gitu ada ya atau tutupnya itu ada yang kurang pas logonya seperti itu jadi mengurangi biaya kegagalan catatan itu pastinya ada biaya pencegahan lalu biaya penilaian atau pemeriksaan biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa mengukur dan memantau agar produk atau jasa sesuai dengan standar kualitas contohnya apa Contoh- contohnya inspeksi bahan baku, pengujian produk jadi, kalibrasi alat ukur, audit mutu, biaya tenaga kerja. Ya, contohnya nih,
minuman contohnya apa ya? Produk Yakult lagi ya. Ya oke Yakult. Inspeksi bahan bakunya. Nah, jadi bahan bakunya harus terjaga tadi ya. Bakteri yang dari Jepang itu asli itu terjaga gitu dari mulai pengiriman dari Jepang di Indonesia itu terjaga gitu ya. Pengirimannya dalam box yang terjaga seperti itu. Pengujian produk jadinya juga diuji lagi setelah produk jadi pun masih diuji gitu untuk menjaga kualitasnya apakah pH diukur pH-nya kalau minuman mineral ya pastinya pH-nya diukur dulu sesuai nggak dengan klaim yang dijanjikan di pasar seperti itu. Kalibrasi alat ukurnya, audit mutunya, ya pasti diaudit dulu sebelum dipasarkan ya Kak. Terus biaya tenaga kerja bagian quality control. Ya pastinya ada biaya tenaga kerja di bagian quality control ya. Jadi orangnya setelah eh apa sesuatu pabriknya menghasilkan suatu produk itu ada quality control QC-nya ya kalau ada yang tidak lulus QC misalkan tadi botolnya itu agak bengkok tutupnya tidak sesuai misalkan agak miring tidak merah warnanya putih misalnya itu langsung dipisahkan ya tidak lulus quality control gitu. Lalu tujuannya memastikan ya bahwa produk dan proses produksi berjalan sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Oke, karena azan kita dengarkan suaranya dulu. Ibu izin minum dulu ya, sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya. Biaya kualitas ya. Sampai tadi sampai mana ya ini ya? Biaya kualitas adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Biaya ini tidak mencakup biaya pemeriksaan kualitas, tapi juga biaya pencegahan, kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Udah ya sampai tadi kegagalan internal. Oke, sampai kedua ini ya. Itu oke. Yang ketiga ini biaya kegagalan internal. Internal failure cost, biaya yang timbul ketika produk itu gagal memenuhi standar kualitas dan ditemukan sebelum produk itu sampai ke pelanggan. Contohnya, perbaikan atau rework produk cacat scrap, produk yang dibuang nih. Biaya downtime-nya akibatnya kerusakan mesin, investigasi, dan analisis penyebaban kegagalan. Tujuannya meminimalkan dampak kerugian akibatnya adanya produk rusak atau tidak sesuai spesifikasi sebelum keluar dari pabrik. Tuh, jadi ada biaya tadi ya, masih kayak sama dengan botol Yakult tadi. Ketika ada satu botol Yakult itu yang misalkan tutupnya itu tutupnya berbeda warnanya atau bentuknya itu tidak sempurna, ada yang penyok, misalkan ada yang agak lonjong atau apa itu masuk ke produk gagal ya, tidak memenuhi standar kualitas. Nah, itu apa namanya ada perbaikan jika bisa diperbaiki atau dibuang gitu ya, dan itu ada biayanya, pasti kebuang, ada biaya untuk membuang itu. Nah, biaya kegagalan itu masuk ke biaya kegagalan. Lalu yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya yang timbul akibat produk cacat ditemukan setelah sampai ke pelanggan. Kalau yang tadi masih masih syukur ya, masih bisa ditemukan di dalam pabrik, dalam perusahaan sendiri ya. Kalau sudah dikeluar, ditemukannya oleh pelanggan. Nah, ini ada produk, ada biaya lagi yang timbul nih ya. Produk cacatnya ditemukan setelah di pelanggan atau sudah digunakan. Saat sudah digunakan, eh tidak apa namanya cacat ternyata ya, kurang sempurna. Ah, itu ada yang klaim garansi ya, ada pengembalian produk return, ada kehilangan reputasi perusahaan juga tuh, layanan pelanggan untuk keluhan kualitas, biaya penarikan produk atau recall. Tujuannya mengurangi kerugian akibat kerusakan reputasi, hilangnya pelanggan, dan biaya kompensasi akibat kelalaian kualitas. Contohnya apa? Contohnya, biasanya produk-produk elektronik ya. HP misalnya, kalian beli HP yang produk HP yang biasa misalnya produk HP Cina. Nah, ditemukan softwarenya tidak jalan misalnya. Ya, atau lalu kalian klaim garansi nih, wah tidak nyala nih. Atau apa namanya? Sistemnya pasti upgrade lalu ngeheng, atau kalau kalau yang ter ini ya iPhone berapa? Biasa yang green screen ya, 13 apa 11 ya. Yang green screen itu. Nah, itu kan salah satu kegagalan eksternal karena udah sampai ke pelanggan ya, dan itu langsung citra iPhone langsung turun tuh. Wah, jangan lagi nih beli iPhone 13 nih, ngeri-ngeri ya, ngeri green screen kenanya gitu kan, pasti udah dicap ketika ada yang bilang itu green screen nih gitu Kak. Padahal yang kena misalkan beberapa pelanggan, tapi udah dicap semuanya, dicap kurang baik di gara apa namanya generasi 13, iPhone 13 misalkan kayak gitu ya. Jadi itu sudah merusak citra iPhone gitu ya, padahal kan dia tadinya sebelum itu kualitas terbaik gitu ya di Indonesia, jadi buruan semuanya gitu, buru si iPhone ini gitu. Tapi karena adanya tadi isu green itu, ada kegagalan eksternal di situ ya. Karena jadi itu tuh adanya green screen karena tahu ibu itu ada
putus kontrak ya dengan software salah satu perusahaan software. Jadi tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi dicabutlah gitu. Jadi ya, jadi yang terjadi adalah green screen tersebut gitu. Jadi ada eh, tentang bisnis ya, tentang bisnis pastinya gitu. Jadi ada problem internal ya perusahaan, tapi sudah di tangan pelanggan gitu. Jadi ya itu harusnya iPhone ini buru-buru, apakah di return, apakah diambil, sudah ditarik semua terus diganti dengan unit yang terbaru ya, ataukah langsung kerjasama dengan eh, mitra lain supaya langsung ditangani dan tidak lagi gitu, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan gitu, tidak lagi dijual gitu. Itu itu biayanya ada di situ, biaya kegagalan eksternal. Lanjut ya, pengendalian mutu. Menurut Gaspard, pengendalian mutu quality control adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan. Di mana pengendalian mutu bukan hanya tentang memeriksa produk akhir, tapi juga mencakup pengendalian seluruh proses sejak perencanaan produksi hingga distribusi. Ruang lingkup pengendalian kualitas, teknik pengendalian kualitas dan total kualitas total TQM ya, yang total kualitas manajemen. Nah, sini apa namanya ruang lingkup pengendalian kualitas nih. Lalu ke tekniknya, bagaimana teknik yang mengendalikan kualitas supaya bagus. Lalu ada di TQM-nya, total quality managementnya seperti itu ya. Ini sangat saling berhubungan satu sama lain. Ruang lingkupnya, menurut Hazer dan Rene, oke ini teorinya ya, pengendalian mutu bahan baku dilakukan untuk memastikan kualitas bahan itu sesuai standar sebelum diproses melalui inspeksi ya. Kualitasnya apa? Mengurangi resiko produk cacat, meningkatkan efisiensi pastinya ya. Lalu pengendalian mutu dalam proses produksi. Fokusnya untuk menjaga konsistensi kualitas selama proses berlangsung dengan monitoring parameter produksi, penggunaan statistical process control (SPC) ya, dengan tindakan korektif secara segera jika ada penyimpangan. Tujuannya untuk mencegah cacat massal dan menghemat biaya. Lalu yang C atau yang ketiga, pengendalian mutu produk akhir bertujuan untuk memastikan produk itu sesuai dengan standar sebelum dikirim ke pelanggan melalui inspeksi, pengujian performa, dan pengecekan sesuai dengan spesifikasi. Hal ini menjamin kepuasan pelanggan dan mengurangi resiko. Lalu tekniknya, teknik pengendalian kualitas nih, ada namanya urutan ya, sequence. Menetapkan tahapan pemeriksaan kualitas mulai dari bahan baku, proses produksinya, hingga produk akhir. Urutan ini dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal sehingga biaya perbaikannya diminimalisir gitu ya. Jadi ada pemeriksaan di setiap fasenya ya, di setiap tahapan supaya tadi meminimalisir. Di bahan baku ada bagian quality controlnya, di proses produksi ada juga, lalu di produk akhir juga ada. Jadi semuanya itu masing-masing ada quality controlnya supaya apa? Supaya meminimalisir biaya biaya apa namanya perbaikan dan jangan sampai sampai ke pelanggan dengan keadaan yang rusak seperti itu. Lalu yang B, ketepatan waktu. Pemeriksaan kualitas dilakukan secepat mungkin ya pada setiap produksi. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif sehingga dilakukan agar masalah tidak berkelanjutan ke tahap berikutnya. Analisis. Menganalisis penyebabnya cacat itu atau ketidaksesuaian kualitas menggunakan alat seperti diagram sebab akibat, Ishikawa, Pareto chart yang paling terkenal ya, histogram, lalu ada SPC nih. Lalu ada hasil analisis dimanfaatkan untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang. Jadi di analisis itu digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk mencegah terulangnya kembali di masa depan gitu. Jadi di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi nih yang ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai kualitasnya. Jadi ke depannya akan baik lagi, baik lebih baik lebih baik. Seperti itu. Lalu penentuan tingkat tindakan yang akan dilakukan, menentukan langkah penanganan terhadap ketidaksesuaian kualitas seperti apa, rework, perbaiki produk cacat.
Ada reject, menolak bahan baku atau produk yang tidak sesuai, di reject ya. Lalu di return, mengembalikan bahan ke pemasok atau produk ke gudang. Seluruh tindakan ini harus sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Lalu ada hubungan koordinasi. Memerlukan koordinasi antar bagian seperti produksi, quality control, pemasok, pemasaran. Tujuannya untuk menciptakan komunikasi yang efektif untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas produk. Ada TQM nih, Total Quality Management. TQM adalah pendekatan manajemen yang menyeluruh yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan di semua aspek organisasi dengan melibatkan seluruh karyawan. Untuk apa? Pastinya berorientasi pada kepuasan pelanggan. Itu yang tujuan utama sebuah perusahaan ya, semua perusahaan. Terdapat enam konsep program TQM yang efektif apa saja? Pertama, perbaiki terus-menerus. Jadi, walaupun perusahaan itu besar dan sudah terkenal bagus, tetap ada perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, pemberdayaan karyawan, ya. Nah, yang ketiga ada benchmarking ya. Yang keempat, just in time. Yang kelima, konsep Taguchi. Yang keenam, pengetahuan alat TQM. Nah, ini kita ambil di TQM ya, karena kita membahas tentang TQM. Perbaikan terus-menerus continuous improvement PDC ya. Jadi konsepnya apa? Konsepnya itu bahwa kualitas itu bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang selalu berkembang. Jadi berkembang terus prosesnya, tidak berakhir. Udah selesai ini dianalisis, berarti udah selesai. Tidak. Masih berlanjut improve, masih berlanjut gitu ya. Kontrolnya masih berlanjut gitu ya. Perusahaan itu secara konsisten mengevaluasi. Jadi setiap masa, setiap tahun tuh pasti ada masalahnya ya. Jadi terus-terusan dievaluasi gitu. Pendekatan PDCA, plan, do, check, dan act. Ini seperti PDCA ini seperti manajemen ya, ilmu manajemen. Plan, lakukan, check, dan act. Waiting. Menjadi metode utama dalam implementasi TKM. Plan merencanakan perbaikannya. Do itu menerapkan rencana perbaikan dan menguji efektivitasnya apakah cocok atau tidak ya. Cek, mengevaluasi pastinya ya. Implementasi dengan membandingkan terhadap targetnya. Sama nggak nih? Sesuai tidak nih dengan target kita? Seperti itu. Act itu menetapkan perbaikan dengan standar yang baru dan melanjutkan siklus perbaikan berikutnya. Nah, lalu sekarang nih, tahun berikutnya ternyata masalahnya berbeda lagi. Kita lakukan plan lagi. Do, check, dan act. Jadi tidak habis ya, karena kita terus berputar ya. Apa namanya, eh setiap tahun itu kan masalahnya berbeda gitu. Apakah di bahan bakunya ataukah di mesinnya gitu. Wah, mesinnya sudah semakin tua nih. Berarti ada masalah di sana seperti itu. Jadi memang setiap masa itu pasti berbeda-beda gitu masalahnya dan terus-terus melakukan TKN. Nah, lalu pemberdayaan karyawan. Kenapa penting juga ya? Iya, pastinya employee empowerment itu penting, dianggap sebagai aset yang utama yang harus dilibatkan secara aktif dalam meningkatkan kualitas. Hasil menekankan bahwa karyawan itu perlu diberikan wewenang, pengetahuan, dan pelatihan. Untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan ini menceritakan rasa memiliki sense of ownership terhadap kualitas produk, proses kerja. Contohnya apa? Perusahaan dapat membentuk quality circle atau tim perbaikan yang terdiri dari karyawan, lintas divisi untuk mengidentifikasi masalah, memberikan ide inovasi, dan menerapkan solusi secara kolaboratif. Dengan cara ini, motivasi, produktivitas, kepuasan karyawan meningkat, sekaligus menghasilkan kualitas yang baik. Oke, ini benchmarking nih, pas membandingkan praktik, proses, atau produk perusahaan dengan organisasi lain. Gitu ya, dibandingkan nih. Dan orang nggak suka ya kalau dibandingkan. Tapi kalau perusahaan harus dibandingkan. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa untuk bersaing dengan bisnis lain di industri yang sama. Seperti itu, kita tidak ada perbaikan kalau tidak kita membandingkan gitu ya, yang dianggap terbaik di industri itu kan atau sektor tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan menemukan peluang perbaikan. Ada 4 langkah menurut Heiser apa saja?
menentukan apa yang dibandingkan. Misalnya proses produksinya sama tidak sih antara Yakult dengan Cimory gitu ya. Layanan pelanggannya bagaimana antara Yakult dan Cimory? Apakah sama apa layanannya ataukah berbeda? Cara marketingnya berbeda kah? Kalau kalau Yakult itu sampai ke apa namanya tahu ya, apa sebutannya ya, sebutannya bukan gadis Yakult apa ya, Yakult woman atau apa ya, ada ini ya kan Kak, biasa ke rumah-rumah itu ibu-ibu yang ibu-ibu atau perempuan yang pakai baju Yakult itu marketingnya sampai segitu kan, sampai ke rumah-rumah door to door, sedangkan Cimory tidak ya, Cimory sampai ke toko-toko atau minimarket ya, sampai situ yang paling bawahnya seperti itu kan berbeda ya. Itu. Terus, nah itu layanan ya, layanan pelanggan, inovasi. Inovasinya juga berbeda. Sekarang antara Yakult dengan Cimory. Yakult itu inovasi produknya ada yang less sugar ya, sekarang yang warna biru tuh. Lalu ada mango sekarang inovasinya. Kalau Cimory, oh banyak sekali variannya di mereka ya. Variannya banyak sekali. Inovasi terus juga ya kan. Ada produk Yakult. Produknya seperti Yakult ya, sama fermentasi juga gitu. Tapi berbeda, bakterinya pasti berbeda karena Yakult tuh beberapa bakterinya beda ya, satu-satunya yang memiliki bakteri yang di Jepang itu ya. Ya, tapi harus tetap dibandingkan, kalau tidak seperti itu tidak akan maju gitu. Kalau tidak inovasi tidak akan maju. Kayak seperti kemarin ya, masing-masing produk itu punya PLC-nya. Ada produk life cycle, siklus hidupnya. Kalau siklus hidupnya begitu terus produknya itu orang bakal jenuh, tidak mau lagi memilih Yakult kalau tidak ada inovasi. Pasti enak Cimory ini banyak sekali variannya, pasti seperti itu ya. Wah lucu-lucu nih ininya. Gambarnya apalagi anak-anak sukanya ada tayunya misalnya ada produk apa namanya ada lucu-lucunya lah pokoknya kartun-kartun sedangkan ya aku polosan seperti itu kayak jadul gitu ya. Jadi mereka harus inovasi dengan desain produknya dengan eh, gambarnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh stuck seperti itu nanti ditinggalkan oleh pelanggan. Lalu memilih perusahaan acuan nih, organisasi yang memiliki kinerja terbaik dalam aspek tersebut. Iya, pastinya harus memiliki kinerja sering-sering. Kalau di Yakult itu sering membuka di pabriknya itu membuka apa ya? Sering kolaborasi dengan kampus-kampus, kampus-kampus supaya datang ke eh, perusahaan ke ini ya pabriknya Yakult supaya mereka membuka open open house ya, open pabrik gitu ya, supaya mereka bisa berkunjung, terus mereka share juga bagaimana proses produksinya, supaya ini, supaya apa? Itu supaya membuka kalau organisasi ini kita memiliki kinerja yang terbaik gitu. Kalian adalah saksinya bahwa kami adalah memiliki kinerja yang terbaik dalam produksi saya dengan kehigienisan kami menjaga kualitas seperti itu. Jadi memiliki perusahaan itu punya begitu juga Cimory sama Cimory juga sama open house juga mereka ya betul mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan perbedaan dan praktik terbaik lalu menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja internal. Benchmarking ini membantu perusahaan mempercepat proses inovasi karena mempelajari praktik terbaik tanpa harus mulai dari nol gitu ya. Lalu kita masuk ke just in time. Just in time itu adalah konsep manajemen produksi dan perusahaan yang bertujuan mengurangi pemborosan dengan produksi barang tepat waktu, tepat jumlahnya, tepat kualitasnya gitu ya. Dalam konteks TKMJIT ini meningkatkan kualitas karena apa? Mengurangi penyimpanan bahan baku, kesediaan berlebih, menimbulkan kerusakan, cacat dan lain-lain ya. Oke, CIT ini contohnya apa? Toyota yang menerapkan sistem Kanban sebagai bagian dari strategi JIT untuk mengatur aliran produksi secara optimal. Toyota itu emang apa ya? Raja di ini ya, waktu produksi karena semua produksi mobil apa tuh bergurunya tuh seperti Toyota ini gitu. Ada konsep Taguchi bisa dibaca teman-teman ya. Teki karena waktu kita terbatas, elemen dasar udah 15 menit lagi ya, 15 menit lagi kita bahas. Nah, ini alat TKM-nya ada check sheet, ada histogram, Pareto, ini yang sering digunakan ya. Cause and effect diagram, control chart juga ada, scatter diagram ya.
Prinsip-prinsip, oke. Terima kasih cukup untuk materi kita hari ini tentang kualitas. Kita masuk ke sesi berikutnya itu mereview tugas teman-teman semua ya. Yang Ibu review itu hanya beberapa yang sudah terbuka di sini. Siapa ini? Oke, yang sudah terbuka ada namanya Putri Az-Zahra. Oke, teman-teman ada yang sudah dinilai, ada yang belum. Teman-teman yang belum dinilai itu seperti kemarin ya. Ada Mas Fanani itu tidak bisa terbuka karena dia kirimnya dalam bentuk Word. Jadi ketika dibuka itu error kadang tidak terbaca oleh sistem. Kalau yang PDF itu bisa bisa dibaca oleh sistem dan bisa yang sudah dinilai alhamdulillah kalau kurang dari 100 nilainya mau diperbaiki masih bisa ya. Ada 3 hari lagi gitu. 3 hari sampai hari Senin masih bisa. Ya, kalau masih nilainya 80, 90, Bu, saya mau perbaikan dong, mau dapat nilai 100, bisa ya, teman-teman perbaiki sampai sempurna. Ada perbaikan sedikit, misalkan Ibu pilih apa namanya, bikin catatan ya di setiap tugasnya. Oke. Makalah strategi penentuan lokasi dan tata letak efisien untuk biasa pindahan. Nah, teman-teman, kemarin juga sudah dibahas nih ya Putri ya, pindahan. Kita lanjutkan membacanya juga nih. Kebetulan karena Putri lagi di buka ini, jadi Putri lagi dapat nih Putri. Tidak apa-apa ya. Latar belakang. Putri nih. Biasaan ya teman-teman semua ada beberapa teman-teman yang tidak menggunakan alinea lagi nih teman-teman ya. Ya, kita ini apa masukkan ke menggunakan tab di setiap alenianya agak menjorok ke dalam ya, lurus dengan L. Ini juga sahabat pindah kali lurus dengan L juga ya teman-teman ya. Biasakan seperti itu. Yang lain juga ada Chandra juga sama nih kemarin tuh. Siapa lagi ya? Yang Sydney, Muhammad Sydney kalau nggak saya. Nggak sama Muhammad siapa ya namanya? Bukan Muhammad Sydney. Itu juga sama alinianya tidak menjorok ke dalam. Banyak yang seperti itu. Nanti perbaiki ya teman-teman itu menambah nilai sedikit. Lalu pemilihan ini ya, latar belakangnya pemilihan lokasi tata letak. Rumusan masalahnya bagaimana? Menentukan lokasi operasional. Menentukan lokasi operasional strategis. Agak nyambung lah ya. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan? Mengidentifikasi mengancam faktor-faktor. Oke, nyambung ya. Apa apa potensi hambatannya? Menganalisis potensi hambatannya bottleneck. Oke, ya bisa. Udah nyambung ya, udah mulai bagus ya kalian menyusunnya. Itu kalau kalian bikin tulisan jurnal, skripsi, karya ilmiah itu berarti itu ya antara rumusan masalah dan tujuan masalah itu harus nyambung, harus jawaban. Nomor satu jawabannya satu ya, dua jawabannya kedua, yang tiga jawabannya jangan nomor satunya rumusannya masalahnya apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi harus nyambung. Latar belakang juga kalau misalkan karya ilmiah atau apa tuh kalian yang pertamanya tuh di teorinya dulu, teori di awal gitu ya, lalu lanjut ke tentang isi kita gitu, tentang apa seperti itu. Biasa kan seperti itu ya. Pembahasan penentuan lokasi operasional strategis untuk usaha jasa pindah kos. Lokasi operasional merupakan tempat suatu usaha. Oke, ini ada. Nah, ini menurut berarti udah ada teori di awal bagus ya. Lokasi strategis. Identifikasi akses lokasi yang dipilihnya. Berdasarkan pertimbangan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Akses transportasinya mudah, luas lahannya cukup, dekat, keamanan tinggi, fasilitas. Oke. Jadi lokasi yang dipilihnya apa? Jadi berdasarkan pertimbangan itu, lokasi ada di Cikarang, karena khususnya kawasan pergudangan dan logistik. Oke, karena di sana banyak yang ngekos mungkin ya. Nah, oh ada beberapa kawasan PT Unilever ini kan perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi ada Musas juga. Kawasan ini dianggap strategis untuk sahabat pindah. Oke, bekerja mudah luar Jabodetabek ya boleh. Dekat dengan pemukiman, infrastruktur harga sewa. Oke. Strategi kita letaknya dalam
Manajemen logistik, modern efisiensi. Oke, area penerimaan barang. Zona penyimpanannya terletak di depan gudang. Oh, pakai gudang. Jadi nggak langsung ya. Posisi area ini dirancang strategis untuk meningkatkan efisiensi waktu kelancaran. Oh, dia seperti jasa kirim ya. Jadi ada gudangnya, bukan langsung pindah ya. Siapa namanya? Putri ada nggak Putri Azara? Boleh bersuara Putri? Alur kerjanya itu tidak seperti dia seperti ekspedisi ya. Jadi disinggah. Kalau Bu, Iya, Putri, ini em, alur kerjanya itu memang singgah dulu di gudang atau langsung pindah dari satu tempat ke tempat lain ya? eh, jadi itu kan bisa langsung atau enggak kami sediain fasilitas kalau semisalkan orangnya itu banyak gitu bawaannya gitu loh Bu. Jadi disimpan dulu di gudang, terus nanti berkala gitu. Oh, ini udah ada apa ya? Sudah ada ininya, ketentuannya untuk berapa kilometer seperti itu. Itu untuk jauh keluar kota kah atau di dalam kota Cikarang itu lokasinya? Ini Di perpindahan dalam itunya sih Bu. dalam Cikarang ya? Seperti itu. Tidak salah menjadi pusat utama. Oke, oke. Oh ya, mungkin ini kan kalau kita gudang itu pastinya si bisnisnya pasti padat modal ya pastinya nyewa gudang atau kita bikin gudang dulu seperti itu. Kalau misalkan langsung kan lebih efisien ya kalau langsung dari truk dari satu tempat ke tempat yang lainnya lebih cepat juga ya. Mungkin kalau gudang ini diadakan untuk kantor mungkin ya kantornya belum jadi gitu ya. Sedangkan kantor yang lamanya sudah habis masa masa sewanya. Jadi titip dulu ke gudang itu bisa masuk akal kalau seperti itu. Tapi kalau dari rumah ke rumah itu biasanya orang mau cepet ya. Kalau pindah kan maunya cepat gitu ya. Jadi mungkin ditambahkan itu aja ya untuk pindah rumah itu biasanya orang mau cepat kan, cepat sampai ke rumah baru atau kosan baru gitu ya. Tapi kalau kantor atau kan membutuhkan waktu yang lama jadi titip dulu ke gudang ini itu disediakan bisa gitu ya. Jadi mungkin ditambah keterangan itu aja ya Putri ya, udah bagus kok ini ya. Lalu Oke alur Bu. tambah dikit aja. Ini ya bagus kok. Potensi hambatannya oke. Hmm, bottlenecknya mana nih bottleneck? Kita lihat dulu efisiensi aspek hambatan apa yang tambah jalur khusus untuk kendaraan kecil agar bongkar muat lebih mudah menggunakan troli. Oke, ini bottlenecknya ya. Jadi jalurnya tidak tabrakan, pakai sistem digital agar informasi barangnya cepat tepat. Oke, bisa di potensi hambatannya ada tahu ya saat menurunkan barangnya berarti ya potensi hambatannya di situ. Ketentuan komunikasi dalam dalam Cikarang aja berarti ya Tata ini. Oke, daftar pustakanya bagus, ada UT-nya. Jadi teman-teman yang belum ada daftar pustaka yang awalnya harus modul kita ya, usahakan itu. Yang lainnya boleh ya dari mana saja. Boleh dari skripsi orang atau boleh daftar pustakanya jurnal nasional, jurnal internasional itu tidak membatasi ya. Semakin banyak kalian baca semakin bagus gitu ya daftar pustakanya. Cuman yang pertama usahakan dari UT dulu ya. Oke, untuk Putri sudah bagus ya. Tinggal tambahkan ini merapikan sedikit ini ya. Sedikit tulisan-tulisannya sama tadi ya untuk tambahkan keterangan itu saja. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Iya, Bu. sama-sama. Nah, lanjut ini punya Yosefa kalau tidak salah ini tidak ada namanya Yosefa ya. Nanti tambahkan nama di sini di covernya seperti kayak Putri tadi ya. Kasih cover supaya jelas ini punya siapa, yang punya siapa. Oke, makalah analisis manajemen.
Ada Yosefa, boleh nyalakan mic-nya ya. Korean Chicken Kit ya, inovasi produk meal kit yang menyajikan kemudahan, kecepatan, otentitas rasa ayam goreng. Oke, analisis lokasinya apa saja? Bisnis manufaktur, lokasi mungkin bahan baku utama, kedekatan supplier. Faktornya, biaya pengiriman produk tinggi, kedekatan bahan bakunya, dekat supplier ayam, boleh. Keterlibatan infrastruktur, aksesnya bersih, biaya propertinya ada. Penentuan lokasinya, strategis. Oke, metode pemilihannya faktor rating. Lokasi A, dia pakai bobot juga ya. Oke, simulasi pemilihannya. Zonasi izin biaya properti, infrastruktur, zonasi izin, dan total nilai tinggi. Kita letaknya, kita letak dipilih satu ini. Berulang, produksi meal kit. Desainnya sudah jadi juga. Oke, ini desainnya lumayan besar deh ya. Chicken kit. Ini produk jadi dia tuh ya. Jadinya pemirsa good manufacturer. Ada nggak Yosefa? Punya Yosefa bukan ini ya. Penerima bahan baku di sini. Ada kulkas di sini. Ini zona besinya. Gudangnya di sini. Kayak rumah ya dia ya. Dry storage di sini. Locker. Oke. Seperti rumah ya dia ya. Zona penerimaan. Oke. Penjelasan alur kerjanya penerima bahan baku ayam langsung dipindahkan ke cold storage, bahan kering, produksi pemisahan zona, ruang manfaat vertikal, aliran Yusef, ergonominya, meja kerja, oke udah ada ergonomi lengkap juga ya. Lokasinya ada analisis potensi bottleneck, bagus juga ini. Tata letak linear memiliki resiko bottleneck tinggi ya. Potensinya paling tinggi, oke. Mengganti penimbangan saus manual. Oke, untuk mencepat kecepatan ya. Prosedur FIFO di gudang melakukan ketat prosedur FIFO. First in, first out. Ya, pertama masuk, pertama keluar. Jangan pakai LIFO. Nantinya ayam yang lamanya busuk ya. Audit izin untuk audit. Oke. Daftar pustaka yang kita lihat. Oke, tidak ada ya. Dia, nah, tidak ada modul kita. Tambahkan ya. Yosefa, tambahkan modul kita. Oke, kita lanjutkan. Ini siapa nih? Oke, Fanani. Nah, Fanani ini udah oke. Kebetulan adalah perusahaan dan suplemen makanan. Nah, ini masih masih sangat apa namanya? Singkat ya, masih singkat nih. Kemudian hmm, masih poin-poin kayak di PowerPoint ya. Fanani nanti dikembangkan lagi berbentuk kalimat ya. Masing-masing poinnya harus dijabarkan. Jangan poin-poin lagi seperti ini. Ini buat ya seperti jawaban kalau kayak gini poin-poin ya diperbaiki ya Fanania. Tuh ya terlalu singkat ini ya dijabarkan kayak teman-teman tadi ya sebelum-sebelumnya kesimpulan. Oke, ini kita lihat ada UT-nya tidak. Tidak ada UT-nya tambahkan juga ya. Jadi ditambahkan penjelasannya. Ini juga nggak ada gambarnya ya teman-teman nggak ada gambar lokasinya ini. Ini saya tambahkan lagi Fanania untuk mendapatkan daya sempurna. Oke, lanjut tugas berikutnya. Masih siapa nih? Ya, Chandra, nah ini Chandra ada juga nih. Chandra bisnisnya tentang apa? F&B ya.
di Candi Borobudur. Nah, ini sama seperti Putri, agak menjorok ke dalam ya Chandra ya, diperbaiki lagi ya. Di Baik, Candi Bu. Borobudur, Candi Mendut, Pasar Seni. Oke, Jogja. Smoothies yang kemarin ya. Oke, pemilihan faktor Borobudur ini. Kenapa pilih Borobudur dijelaskan juga, lokasinya dipilih dianggap ini penentuan sifatnya juga ada, metode analisisnya yang efisien makai industri retail makan oke. Menggunakan metode apa dia? Masih makro, memastikan oke, lokasi mikro, masih makan oh ya, tata letaknya ada, strategi tata letaknya, alasan kenapa dipilih ini, oke, layout desainnya ada juga, ada pelayanan sini, produksi, logistik ya. Alur kerja liniernya, pesanan masuk kasir, ini oke, alurnya sudah ada, efisiensi ruangannya ada, ergonominya ada juga. Analisis tata letaknya, bottlenecknya ada di sini. Di jam sibuk, kapasitas blendernya akan menentukan aliran cairan. Oke, jadi waktu tempuhnya dihitung juga, efisiensi materialnya dilihat juga baik. Rekomendasi perbaikannya ada, cadangan kapasitas nih, kurangi kemacetannya bagaimana. Caranya beli mesin blender yang komersial berat ya. Bagus, sistem persiapannya. Kesimpulannya, pemilihan strategi ini. Oke, untuk Chandra, Chandra. Ya, nanti perbaiki ininya aja ya. Tulisannya sedikit aja kasih alin-alinnya sama nih. Sumber referensi juga tidak ada UT di sini. Ya, tambahkan UT yang paling awal modul kita ya. Baik, Bu. Oke, untuk Chandra udah dinilai kalau nggak salah Chandra ya. Kurang sempurna sedikit aja. Untuk selanjutnya terakhir jam 20.00 202 Dita. Oke, Dita. Melanjutkan proses silakan merancang aspek. Nah, Dita juga sama seperti kanan nih, dia masih berbentuk poin-poin seperti di PowerPoint ya. Ini untuk kalau Dita mau presentasi boleh seperti ini bentuknya. Tapi kalau untuk makalah itu kurang kurang apa ya? Kurang lengkap jadinya ya, masih terlalu singkat. Boleh tambahkan dijabarkan lagi ya per poinnya itu membuat kalimat saja. Jadi setiap poinnya itu kalimat-kalimat gitu ya. Kecuali Ibu minta Dita presentasi ya menggunakan poin-poin ini boleh gitu ya. Tapi kalau untuk makalah jangan seperti ini ya. Diperbaiki lagi. Ini terlalu singkat ini ya. Lalu tujuan makalah ini analisis pemilihan lokasi, kedekatan pasar. Nah, masih poin-poin ya. Ininya ada. Oke. Bentar. Oke, pendekatannya faktornya kasih SHSG. Oke, tata letaknya boleh digambar ya, boleh tulisan tangan, boleh menggunakan alat bantu misalnya kayak desainnya kayak Canva, misalnya yang mudah digunakan tuh ya teman-teman ya, atau mau menggunakan paint bisa ya yang itu paint yang jadul banget sebenarnya, yang kekinian boleh misalkan Bu, boleh nggak kalau di gambarnya dibantu AI, gambarnya aja ya, gambarnya nih bukan isi ini boleh gambarnya aja nih bikin dibantu AI boleh kalau gambarnya. Nanti kalian yang bikin keterangannya, misalnya ini kayak tadi ya teman-teman ya, ini ruangan untuk per manajer, ini ruangan adminnya, ini ruangan ini gitu ya, gudangnya seperti itu. Jadi kalau berbentuk tabel itu kan bukan sketsa kalau ini kan tabel itu. Nanti diperbaiki ya. Boleh tak misalkan Bu, saya bisanya tangan aja nih tidak sempat lagi boleh. Tangan difotokan tempelkan sini bisa ya boleh. Nah, ini
Jabarkan lagi ya, berbentuk kalimat saja penjelasan alur kerjanya. Walaupun kalimat kalian hanya 2 alinea gitu ya, 2 paragraf boleh. Yang penting kalimat ya, kalimat tidak poin-poin ya. Potensi bottlenecknya penumpukan teksi gudang, pengambilan detail. Oke. Mm-mm. Daftar pustaka, operation management, tambahkan Universitas Indonesia, Universitas terbuka ya di belakangnya ya. UT, tambahkan UT, tambahkan UT kita aja. Daftar pustakanya perbaiki sedikit lagi. Yang lainnya di jabarkan ya. Kalau ada Putri siapa tadi namanya? Dita ya. Dita, boleh diperbaiki sedikit lagi ya. Sudah oke sebenarnya bisnisnya dan urutannya ya. Tinggal perbaiki sedikit. Oke rekan semua, waktu kita sudah jam 8. Maaf ya, Ibu, waktunya waktunya hanya sebentar. Oke, kita stop sharing dulu. Teman-teman boleh on cam, yang bisa on cam. Kalau masih yang di jalan belum bisa tidak apa-apa. Yang penting namanya ada di sini, nanti bisa masuk ke. Nanti absensi masih menggunakan link yang seperti yang kemarin. Kalian pilih tuh web 2 nanti ya. Nah, silakan buka buka kamera kalian. Kita foto bersama dulu. Ada totalnya ada 22 peningkatan. Kemarin 18, kita 18, 14 ya. Sekarang 22 meningkat. Bagi teman-teman yang lainnya tuh rata-rata sudah dinilai, jadi dicek lagi. Kalau belum mencapai nilai 100, misalkan 90, tanggung 98, 95, memperbaiki silakan. Kalau saya cukup nih Bu, udah dapat 95 aja udah syukur banget ya, udah tidak apa-apa. Misalkan saya nggak usah perbaikan Bu, udah cukup segini nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang nilainya masih 50, 60, nah itu perbaiki ya. Karena sayang-sayang gitu. Waktunya masih ada sampai hari Senin, masih bisa perbaikan. Oke, cukup segini yang on cam. Kita foto dulu. Satu udah, oke, senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Kita masukkan dulu sebentar ya ke sini. Sebentar, kita copy dulu fotonya. Iya. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ulangin, masih ada yang belum ini. Ulangin ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sip. Masuk semua. Ya, baik. Saya copy lagi ya. Sebentar ya. Oke, sudah dapat teman-teman. Terima kasih banyak waktunya ya sudah hadir hari ini Tuweb 2. Kita bertemu lagi di Tuweb 3 di pertemuan terakhir nanti di ke-8 ya, pertemuan sesi ke-8 sudah sesi terakhir nanti sebelum UAS. Nanti kalian setelah tugas 3, lalu Tuweb 3, lalu nanti UAS gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat ya untuk besok kerja lagi. Barangkali ada yang kerja Sabtu. Kalau yang tidak ada silakan istirahat untuk besok. Kalau mau edit-edit tugasnya masih ditunggu ya sampai hari Senin. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Selamat malam, Bu. Terima kasih ya, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Makasih Bu. wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Izin close ya.